يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad sahih, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Ibadah itu semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang Allah perintahkan dan Allah cintai. Luangkan waktumu untuk itu. Azan, salat. Ada orang miskin, bantu. Ada orang sakit, jenguk. Ada orang tamu hidup, bakti. Keluargamu silaturahim dengan mereka. Kita udah tahu amal-amal itu. Luangkan waktumu untuk itu, aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Kamu akan selalu merasa cukup. Dan aku akan hilangkan kefakiranmu. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syuglan walam asuddu faqrak. Tapi kalau kau tidak lakukan itu, enggak ada waktumu untuk ibadah, kelalaian saja semuanya, maka aku akan penuhi kehidupanmu dengan kesibukan-kesibukan yang tidak berarti, dan aku tidak akan menghilangkan kesusahanmu atau kefakiranmu. Di dalam hadis yang lain teman-teman, di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ini resep bagi orang yang mau mendapatkan dunia, sederhana. Dalam Islam sederhana sekali resepnya. Perhatikan kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang dunia menjadi target utamanya, sehingga dia tidak mau kenal mana halal, mana haram, mana yang harus dilanjutkan silaturahim, mana yang harus diberikan haknya, mana yang tidak diberikan haknya, maka Allah akan memecahkan urusan-urusannya. Artinya akan tersibukkan dengan urusan yang tidak pernah ada habisnya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, dan dia akan melihat kemiskinan di antara kedua matanya. Walaupun mobilnya mewah, dia merasa kurang. Rumahnya mewah, kurang. Makanannya banyak, kurang. Sudah punya istri, kurang. Punya anak, kurang. Semuanya kurang. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Itu kalau orang jadikan dunia sebagai targetnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Lalu tidak akan datang kepadanya kecuali bagian dunia yang sudah dicatatkan untuknya. Hanya itu saja, tidak akan ada tambahannya. Wa man kanatil akhiratu niyatuhu. Barang siapa yang niatnya akhirat, dunia dia tunggangi untuk kehidupan akhiratnya, jama'allahu lahu amrah. Allah akan berkahi urusan-urusannya. Berkah artinya apa? Tercukupkan. Bekerja sedikit sudah hasilnya ada. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan penuhi hatinya dengan kekayaan sehingga selalu merasa cukup. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan ketahui ya, dunia pasti akan datang kepadanya dalam kondisi terhina, dikejar-kejar oleh dunia. Para sahabat ridwanullahi alaihim, kata Hasan Basri rahimahullah, aku telah bertemu dengan orang-orang, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, yang kalau kalian lihat mereka, kalian mengira mereka orang-orang gila. Karena enggak peduli, ada orang miskin minta dikasih. Walaupun dia lagi lapar, dia kasih duluan orang lain. Dia lagi jalan, ada orang minta, lagi pakai baju, bajunya ada 2 lapis, buka yang satunya. Dia lagi susah, dia tetap bantu orang lain. Orang lagi sakit, dia jenguk. Orang lagi meninggal, diantar jenazahnya. Sibuk dengan alam orang lain. Dari pahala ke pahala. Sampai kalau kalian lihat, kalian bilang ini orang gila barangkali. Tetapi kalau seandainya mereka hidup, mereka akan memandang kalian semua syaitan. Karena banyaknya kelalaian. Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, silakan teman-teman yang kuliah, menjabat, kemudian orang yang bisnis berdagang sehingga kaya, orang yang punya angan-angan, ingin bertitel, ingin segala macam, dunia boleh dikejar. Tapi sekali lagi dengan cara halal, dan ingat, bukan menjadi target utama. Sehingga semua itu kita tunggangi untuk akhirat kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ta'isa abdud dinar, telah bangkrut dan rugi hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham, telah rugi dan bangkrut juga hamba-hamba dirham. Tidak mau kenal halal haramnya. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ya. Telah rugi juga khamisah dan khamilah, ini adalah pakaian yang lembut dan bagus.
Sibuk dengan itu, walaupun halal, walaupun haram dipakai, walaupun bukan haknya dipakai. In u'tiya radhi, kalau dia dapat bagiannya dia merasa puas. Wa in lam yu'ta sakhit, kalau Allah tidak kasih dia apa yang dia minta maka dia marah. Ta'isa wa antaqas, karena perbuatan itu dia telah terhina dan tersungkur. Wa idza syabaka falan taqash, ya. Dan kalau dia tertusuk duri, semoga Allah tidak mencabut durinya itu, kata Nabi SAW. Tuba li abdin akhadha bi inani farasihi, sungguh beruntung orang di muka bumi ini yang mengambil tali kekangan kudanya fi sabilillah, berjihad berperang di jalan Allah. Ash'athu ra'sahu, sesungguhnya rambutnya teracak-acak rambutnya. Mughabbaratun kadamahu, seluruh kakinya dipenuhi dengan debu-debu. In kana fil hirasati kana fil hirasa, kana fil hirasa, kalau seandainya dia disuruh jaga perbatasan dia menjaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqa, kalau dia ditaruh di barisan belakang pasukan dia juga tetap komitmen untuk itu. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu, tapi karena berantakannya rambutnya ya dia bertaat kepada Allah. Kalau dia minta izin banyak orang tidak izinkan masuk ke rumah. Wa in syaffa'a lam yushaffa', dan kalau dia berikan rekomendasi tidak diterima. Makna hadis ini kata ulama adalah Nabi SAW menggabungkan antara dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah orang yang sibuk mengejar jabatan, harta, dunia ini, tapi nggak mau kenal mana halal mana haramnya, sehingga akhirnya Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. Keburukan di sini adalah kerugian dan tersungkurlah dia. Kata para ulama, doa Nabi SAW berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang melakukan ini untuk dunia pasti ujungnya tersungkur, lepas dari jabatannya, terhina, bangkrut usahanya, dipenjara, terbongkar aibnya dan segala macam hal. Dan sebaliknya, orang yang sibuk beribadah, di sini perumpamannya jihad, masuk dalamnya orang pergi sholat, ya, orang ngurus jenazah, juga orang sakit, silaturahim keluarganya, sibuk dengan bantu orang lain. Di sini perumpamaan jihad tapi masuk semua amal saleh. Yang rambutnya berantakan, ya, penuh dengan debu kakinya, sibuk, dia selalu disuruh jaga pasukan perang, dia jaga, di belakang dia jaga. Kalau dia minta izin mungkin tidak diizinkan karena penampilannya biasa, tapi justru dia ini adalah orang-orang ahli surga. Berapa banyak teman-teman sekalian, pada saat azan dikumandangkan, saya kalau di Jakarta sering kali lihat itu ya. Allahu alam di kota antum mudah-mudahan tidak seperti itu, apalagi tadi Pak Wali Kota sudah bilang digalang untuk sholat berjamaah. Maka teman-teman sekalian pas azan, saya kadang-kadang kalau lagi macet saya naik motor, kalau tidak mungkin kadang-kadang naik kendaraan yang lain, tapi naik motor saya jalan. Kalau azan saya mampir sholat di masjid. Subhanallah, mobil mewah, Alphard, mobil Mercy lewat sebelah masjid, mikrofon terdengar, nggak ada yang mampir. Allah panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Itu bukan muadzin sebenarnya, karena orang Arab, orang bule, orang hitam dari Afrika, orang Melayu, yang kalimat diucapin sama, Allah yang lagi panggil. Tapi subhanallah panggilan Allah sudah pakai mikrofon, tidak mau mampir. Yang mampir teman-teman penjual bakso, penjual gorengan, orang-orang yang miskin. Subhanallah, mereka mampir, dari gerobaknya dikeluarin sarung, dibungkus dengan plastik rapi dengan kopiahnya. Sholat, habis itu pergi dagang. Berapa keuntungannya? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Seringkali kita temukan orang susah, anaknya 7, jual gorengan, hidup semuanya, bisa sekolah semuanya. Berapa banyak orang yang kaya raya pakai mobil, sebelum meninggal kebongkar karena korupsi, disita semua rumahnya, mobilnya, dipermalukan masuk di media dan seterusnya, akhirnya anaknya sengsara. Itu fakta lapangan, kita bisa lihat depan mata. Juga kata Nabi SAW, yaqulu ibn Adam, anak Adam banyak suka berbicara, sibuk tiap hari, mali, mali, hartaku, hartaku, jabatanku, mana prestasi-prestasiku, sibuk dengan itu. Wahallaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita. Bukankah hai anak Adam, harta-harta yang selama ini kau kejar hanya menjadi ya makanan sehingga kau makan dan habis? Au labista fa'ablait, atau kau pakai jadi pakaian kemudian dia jadi kumuh? Au tasaddaqta fa'aqdaita, atau kau sedekahkan maka kau beruntung. Maka tidak ada yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim dikatakan yaqulul abd, seorang hamba akan berkata, mali mali, hartaku hartaku, dunia terus dikejar tanpa tahu kenal halal haram. Innama lahu min malihi thalath, padahal hartanya hanya dibagi menjadi 3. Ma akala fa'afna, apa yang sudah dia makan maka jadi kotoran. Au labisa fa'abla,
atau dia pakai sehingga jadi pakaian sehingga jadi kumuh dan lusuh, au a'ta faktana, atau dia memberi maka dia beruntung, wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Sementara selain daripada tiga ini semuanya akan habis dan akan dibagi-bagikan untuk manusia.